Jadi kalau ibunya naik haji, ya Torik naik haji juga, walaupun masih di dalam kandungan. Heboh banget, heboh. Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Seperti diketahui, Tarik Halilintar dan Alia Mas Said tengah mempersiapkan pernikahannya. Terlihat keduanya menyiapkan berbagai hal mulai dari fitting baju, membicarakan konsep pernikahan dengan vendor, hingga membeli banyak hal untuk kebutuhan rumah tangganya nanti. Berdasarkan informasi yang didapat dari sumbersuara.com, Tarik Halilintar dan Alia Mas Said akan menggelar pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta. Setelah momen lamaran dengan Alia Mas Said, Tarik Halilintar menjadi bahan bercandaan warganet. Hal ini lantaran sang ibu, Lenggogeni Faruk mengungkap bahwa putranya itu sudah haji sejak 2 bulan di dalam kandungan. Tarik menanggapi hal itu justru dengan sebuah konten berjudul, "Aku mau berangkatin umroh" di Instagram pribadinya. "Assalamualaikum dari Pak Haji KW. Kelihatannya semakin kreatif via komentar-komentar netizen," ungkap pria kelahiran tahun 1999 itu ke pengikutnya. Ia pun menantang mereka untuk memberikan komentar paling kreatif dengan hadiah akan diberangkatkan umrah olehnya. Adik YouTuber Atta Halilintar ini menanggapi nyinyiran tersebut dengan positif, karena baginya hal tersebut doa. Tapi tiada disangka ada seorang pemilik biru umrah dan haji membubuhkan komentar di antara sekian cibiran dan pembelaan warganet untuk Tarik. "Pak Haji Tarik, tahun depan berangkat haji bareng visit Tripyuk. Kita ada program haji diaspora dan menggunakan maktab dahili, insya Allah akan jadi wasilah Pak Haji Torik berangkat haji tahun ini insya Allah. Siap endorse Pak Haji Torik," tulisnya, dikutip dari unggahan tangkapan layar warganet di akun TikTok Alloveme02 pada Jumat, 5 Juli 2024. "Masya Allah ada yang mau ngeberangkatin," balas Tarik di kolom komentar. Tak diketahui bagaimana kelanjutan obrolan di komentar tersebut, karena tidak ada balasan lainnya. "Kami berusaha mengonfirmasi pihak Biro Perjalanan, namun belum mendapat balasan." Calon menantu Reza Artamevia itu mengatakan bahwa sejak dulu, gelar haji Tarik juga sering jadi bahan candaan di tengah keluarga besarnya. Sejak kecil Tarik memang sudah sering digoda dengan panggilan haji. Terlepas alasannya yang berhak jawabkan Umi, tapi dari dulu itu tuh jadi bercandaan kita, jadi lucu-lucuan. Dulu pas kecil dibilang, "Pak Haji, Pak Haji, apaan sih? Aku belum ngerti, tapi mungkin ini jadi panggilan gue untuk naik haji," tuturnya dikutip dari YouTube Denny Sumargo. "Kemarin MC-nya lagi bahas Bang Atta yang baru naik haji jadi dipanggilnya Pak Haji. Terus nyokap gue bilang, ini si Tarik juga sudah haji umur 2 bulan. Kan kita bercandaan," Tarik menyambung pernyataan. Alih-alih malu, YouTuber berusia 24 tahun ini justru merasa bangga dengan kisah ibundanya. Itu menunjukkan betapa besarnya kasih sayang orang tua pada dirinya, hingga diajak melakukan ibadah yang berat saat usianya masih bayi. Torik umur 2 tahun sudah haji. 2 tahun apa waktu masih di kandungan? Yang bener 2 bulan kali. Say, gue kasih tahu ya, kalian tuh pada julid aja jadi netizen ya. Emang kenapa kalau Torik 2 bulan udah jadi haji? Emang kenapa? Kan dia jadi haji di perut ibunya. Kecuali di perut ibu lo, ibunya lagi naik haji, lagi mengandung Torik, ya iya dia haji lah. Ampun deh netizen ini yang rumpi. Jadi kemarin Torik udah haji 2 bulan. Terus kenapa? Kenapa emang kalau dia udah haji umur 2 bulan di dalam kandungan? Kenapa emang? Masalah banget buat kalian. Biarin aja sih. Kagak bikin rugi negara juga kok, heboh kalian. Ampun netizen ini kadang-kadang ya, yang nggak perlu digede-gedein, yang nggak penting-penting dipenting-penting.
Amin. Emang kenapa kalau Torik udah naik haji? Kan Torik dikandung ibunya, bukan dikandung rahim ibu lo. Netizen ini ya udah hidupnya pada sulit, demen banget nyinyir tuh. Gue nggak ngerti, guanya udah stop nyinyir, kalian tukang nyinyir sekarang. Gue banget, gue nggak ngerti. Tanggapan Nikita Mirzani soal Torik Halilintar yang baru berusia 2 bulan sudah berangkat haji. Menurut Nikita, memang apa yang salah kalau Torik sudah berangkat haji pada saat dia berusia 2 bulan? Toh tidak merugikan negara ini, ujar Nikita. Lebih lanjut, Nikita pun mengingatkan warganet ini harusnya tidak usah nyinyir dan iri terhadap pencapaian Torik dan mengolok-olok Torik di media sosial hingga viral seperti ini, karena itu urusan Torik pribadi. Kecuali Torik berangkat di usia 2 bulan dengan ibu tetangga, bolehlah kalian viralkan. Ini Torik itu berangkat dengan ibu kandungnya sendiri loh, masih aja kalian olok-olok. Pesan dari Nikita Mirzani, sudahlah, kalian sekarang gak usah nyinyir lagi. Gue aja udah berhenti nyinyir, kalian marah terus-terusan, ujar Nikita Mirzani. Kabar kurang mengenakan saat ini telah menimpa sahabat dekat Fuji dan Aziza Salsa. Kabar ini beredar karena Aziza Salsa diketahui dipilih dan menerima ajakan untuk menjadi bridesmaid di pernikahan Torik Halilintar dan Alia Mas Said. Karena hal inilah yang kemudian membuat hubungan persahabatan Fuji dan Aziza Salsa menjadi bahan spekulasi di media sosial. Karena banyaknya pembahasan terkait retaknya persahabatan dengan Aziza Salsa, Fuji pun tampak geram dengan kabar tersebut. Melalui Instagram story-nya, Fuji menanggapi komentar-komentar netizen yang budiman yang meragukan hubungannya dengan Aziza Salsa. Fuji kemudian dengan tegas mengatakan jarangnya ia bersama sahabatnya itu bukan berarti hubungan mereka ada masalah. Fuji kemudian dengan santai mengatakan dirinya sudah tidak berantem dengan siapapun dan lebih memilih tidur dan makan dibanding melakukan hal tersebut. Pengiring wanitanya kok si itu sih, si ini sih, itu kan sahabatnya Uti, ini gimana ya perasaannya Uti? Ya kenapa perasaannya Uti, kenapa kalian heboh banget deh? Mau siapapun, haknya Bapak Haji dong, mau siapapun pengiring pengantinnya, nggak bisa, itu kan sahabatnya Uti lah, namanya juga orang entertain ya, semua juga pasti mengenal gitu ya, nggak usah jadi ribet gitu kalian sendiri ya, nanti ujung-ujungnya yang disalahin adalah fansnya Fuji, yang disalah-salahin lagi Fuji, padahal si Bapak Haji itu sama Uti itu udah nggak ada apa-apanya. Pak Hajinya udah mau menikah, udah mau jadi Bapak Haji beneran. Emang Bapak Haji gimana sih? Oh iya maksudnya udah mau menikah gitu, jangan disangkut pautkan terus sama Fuji. Nah Pak Haji itu juga kemarin di podcastnya Densu bilang katanya mantannya lah dulu bikin dia jauh sama Tuhan. Mantan yang mana? Kalian tuh jangan nanti Pak Hajinya ditanya-tanya, dia paling jawabannya juga ya mantan yang mana, mantan dia kan banyak. Yang kegeeran deh ya. Jadi yang suka komen-komen itu perlu digarisbawahi, itu bukan fansnya Fuji, sekali lagi ya, bukan gitu. Karena kalau Fuji mah bodo amat, orang dia juga yang mau putus, orang dia juga yang mau pisah kan. Marah deh keduduk. Mereka tuh udah pisah baik-baik, kalian masih aja ngeributin, yang disalahin kita nih. Kasihan tuh fansnya Fuji yang selalu disalah-salahkan, juga Fujinya juga jadi kasihan juga gitu, hanya gara-gara yang ribet netizen karena batunya ya Fuji. Udahlah, kasih selamat ya, udah mau menikah mereka, semoga sampai kakek nenek. JJ isinya Arham Pratama katanya jadi bridesmaidnya Alia, dan ini tuh warganet pada heboh banget guys. Katanya karena JJ itu kan temannya Fuji, otomatis JJ jadi nggak menghargai perasaannya Fuji. Padahal ya guys, JJ itu katanya deket juga loh sama Alia ataupun sama Fuji, dan bagi JJ itu nggak ada masalah di antara keduanya. Jadi kayak ya udah,
dia nggak memihak sama siapapun. Toh bagi JJ mungkin itu urusan antara Fuji, Alia, dan Torik, gak ada hubungannya sama JJ. Ya kalau JJ mungkin bertemannya sama siapa aja gitu, dan Alia juga menghargai JJ sebagai temannya untuk jadi bridesmaid, bukan untuk mengartikan bahwa si Alia ini mau manas-manasin Fuji. Gue ajak aja temennya Fuji buat jadi bridesmaid gue, gak gitu juga guys. Jadi kayak ya udah berteman tuh sama siapa aja gitu, jangan pilih-pilih teman karena ada masalah satu sama lain. Kita tuh bahkan sebagai teman harusnya bisa menengahkan loh supaya keadaan jadi lebih baik. Berasa banget ya pernikahan Tarik gitu sama Al itu udah makin dekat. Jadinya netizen tuh kayaknya sebel juga ketika dia bilang bridesmaidnya si Al ini adalah Aziza. Ya biarin aja ya, walaupun dia berteman sama Fuji itu artinya luas, apalagi dia pebisnis, ya kan? Emang sih nggak semua orang bisa seperti Ivan, ya. Ivan kan demi Fuji sampai nggak mau menjadi terancam busananya Al dengan Torik, ya kan? Nah, kalau Aziza saya nggak tahu ya guys, tapi ada juga netizen yang komentar. Ini saya cuma bacain komentar ya guys, ada aja sih kadang-kadang netizen nggak mungkin karena dia itu orang baru ya komentarnya saya kayak seperti ngurusin urusan orang, padahal saya cuma bacain komentar orang tentang para seleb. Kadang-kadang suka gitu kalau saya bikin suatu kasus yang dijawab apa gitu, saya kasih ini dia dijawabnya kemana. Kadang memang daya pikir orang beda-beda ya guys, dia kagak paham, tapi mungkin dia cuma dengerin sedikit tapi sok tahu gitu loh kali ya guys ya. Kembali ke Fuji dengan Aziza ya, jadinya ketika Aziza jadi bridesmaidnya Fuji, orang pada bilang lah dulu pada waktu lagi Aziza merit malah Fuji yang jadi bridesmaidnya. Al kemana? Ada aja komentar netizen. Terus ada di netizen mendengar kata-kata netizen seperti itu guys ya, mengenai waktunya Aziza merit, kok Al kemana? Kenapa bridesmaidnya Fuji? Ada yang komentar nekat guys, dia bilang ya Al lagi di luar negeri tahu, dia liburan, dia orang kaya, ngapain sih mikirin intinya si maghrib. Ya guys, jadi memang benar ya guys, ada orang tuh yang mulutnya tajam-tajam ya, ada yang tajam-tajam. Nah, kelanjutan dari kata maghrib itu dia bilang, emangnya Fuji kalau kemana-mana harus pakai sumbangan? Aduh, sedih sekali. Terus akhirnya ada juga yang ngomong guys, berani, lo kok kayak tahu aja sih tentang AA, emangnya lo ART-nya AA ya? Terus ada juga yang bilang nih, yang tadi ngomongin mengenai sumbangan dan mengenai maghrib, dia bilang lo mau dibayar berapa sama Fuji? Ini terkait dengan Fuji yang sedang disuapin nama Galang. Itu manusia-manusia sadis. Buat saya itu manusia-manusia sadis, gak bisa ngerem omongan yang ngomongin si Galang yatim yang ini maghrib. Emang ada ya orang emang kelahirannya emang mulutnya bau. Ada yang memang ada istilah gini guys, ada orang yang memang senang yang bau-bau gitu ya, seperti lalat ya kan, tercipta untuk menyukai hal-hal yang bau. Sedangkan kalau yang lainnya ada yang diciptakan seperti lebah, senang hal-hal yang manis dan wangi, ya nggak sih? Terus akhirnya banyak yang bilang, kenapa sih nih nyenggol-nyenggol Fuji mah baik-baik aja, mau jadi bridesmaid nggak jadi bridesmaid jangan mah santai aja. Ya iyalah guys, Fuji itu kalau kalian lihat gerak-geriknya dari dia sejak sekolah sampai dia tuh apalagi punya kakak laki-laki ya, jadi pergaulannya luas, santai aja gitu kali ya. Jadi nggak usah mikirin Fuji bakal sedih, nggak bakal sedih, dia malah santai, apalagi dia orang pebisnis ya. Dan Aziza ini memang pertemanannya luas, jadi ya semuanya mereka baik-baik aja, bakal baik-baik aja. Jadi intinya memang suara.com ini yang bikin gara-gara kali ya. Itu saja dari saya, santai aja Fuji. Dan bahkan baru ini Torik bilang waktu semput dari Fuji dia nggak dekat sama Tuhan katanya, memang
dari awal emang gak deket kan. Ya kalau Fuji memang udah dikenal Torik sebagai pribadi yang rohani ya kan. Sebelum selesai mau tahajud ya, dia selalu tahajud, terus sholatnya pasti di masjid ya kan. Beda sama Torik, jadi dia merasa gimana gitu ya. Dan tadi ada statusnya Fuji di FB, dia bilang saya selalu disalahin. Ya semoga semuanya baik orang-orang yang dipercaya Fuji, dipercaya Torik untuk membuat pemberitaan yang baik, ya bikinlah pemberitaan yang mendamaikan dan jangan sampai nyelek-nyelek Fuji, karena biasanya nyelek-nyelek Fuji itu bisa langsung viral. Itu saja dari saya. Fuji mas santai aja, kembali ke kasusnya Aziza menjadi bridesmaid ya, hatinya baik-baik aja, yang penting dia bisa cari duit ya, terus ngurusin galak, nggak ada di pikiran dia yang aneh-aneh. Sehat buat Fuji, sehat buat Aziza, dan untuk kelangsungan pernikahannya Torik dengan berjalan dengan lancar, amin. Jangan begitu ya netizen atau ngasora.com bikin pemberitaan yang aneh-aneh. Begitulah informasi update kali ini. Jangan lupa untuk terus bangun channel Formasi Seleb dengan cara like, comment, dan share channel YouTube ini. Sahabat fans Leslar, sampai jumpa di video update selanjutnya. Salam terima kasih.